Teman-teman, terima kasih telah berkunjung di channel BI Creator. Di kesempatan kali ini kembali kita akan bahas info menarik seputar dunia saham, lebih tepatnya saham EIPO, teman-teman. Dimana seperti yang teman-teman lihat di sini ada informasi dari saham UP, kode emitennya dari PT UP Indo Jelly Gum Tbk. Jadi saham perusahaan ini, teman-teman, tidak lama lagi akan listing di Bursa Efek. Akan tersedia sahamnya, teman-teman bisa beli di aplikasi investasi tidak lama lagi ya, karena udah mau EIPO nih, teman-teman. Dari informasi di sini, saham dengan kode emiten UP atau teman-teman juga cukup familiar ya dengan UP ini, produk permen, teman-teman, dimana diinformasikan saham ini ditawarkan dengan jumlah 8.544.489 lot. Di sini kita akses dari halaman website eipo.co.id tentang informasi EIPO sahamnya sendiri ya, teman-teman. Di sini ada informasi book building dari saham UP ini ada di 6 Maret sampai dengan 10 Maret 2025. Harganya start dari 2.100 sampai 2.500 per lembarnya, teman-teman. Atau kalau dihitung per lot sekitar 210.000 sampai dengan 250.000 ya, teman-teman, per 100 lembarnya per satu lot. Next, untuk sektornya di sini consumer non cyclicals ya. Subsektornya proses food, bidang usahanya industri kembang gula. Banyak informasinya, teman-teman. Di sini ringkasan perusahaan emitennya dari website EIPO. Perseroan didirikan dengan nama PT UP Indo Jelly Gum berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas nomor 38 tanggal 6 Juli 1995. Nih untuk situs perusahaan atau situs sahamnya bisa diakses di www.up.co.id untuk produk-produk dari saham UP ini ya, teman-teman. Jumlah saham yang beredar udah di-spill tadi, dari 10% total saham dicatatkan ya. Ada informasinya. Kalau diklik websitenya lebih kurang seperti ini, teman-teman, website sahamnya. Ya, teman-teman juga bisa akses juga kalau benar-benar ingin mengetahui lebih detail tentang produk-produk dari saham UP ini, teman-teman. Nah, di sini saya ingin bacakan informasi lainnya seputar saham EIPO UP ini yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman menjadi pertimbangan apakah bisa memantapkan hati untuk melakukan investasi ke saham UP ini atau beli saham IPO-nya. Di informasi yang akan saya bahas di sini, saya mulai dari cross check aplikasi investasi Stockbit. Di sini ada unboxing saham EIPO UP. Di sini saya open ya, teman-teman. Kita cek, bahas bersama. Unboxing IPO UP. Apakah IPO-nya akan semanis permennya? Wah, ada pertanyaan seperti itu tuh, teman-teman. Next ya, ini produknya lebih kurang, teman-teman, yaitu permen jelly seperti itu ya. Di sini ada informasi saham kode emiten UP dari PT UP Indo Jelly Gum Tbk, produsen dari merek soft candy terkemuka dari Indonesia yang telah menjual produknya ke 9 negara Asia Tenggara dan 36 negara lainnya. Perseroan memasarkan produk-produknya dengan merek UP Just for Fun dan Gummy John dengan total 64 SKU yang dibagi ke dalam 4 kategori produk. Berdasarkan laporan Euromonitor, Perseroan merupakan pemimpin pasar pada subkategori soft candy dengan pangsa pasar 66,5% di Indonesia, 21,2% di Malaysia, 17,2% di Singapura, serta 23,4% di Thailand. Perseroan saat ini mengoperasikan 2 fasilitas produksi di Gunung Putri, Jawa Barat, dan Karanganyar, Jawa Tengah dengan total kapasitas sekitar 93.000 ton per tahun. Perseroan juga memiliki 1 fasilitas packaging di Samolo, Jawa Barat. Next ya, kita baca informasi selanjutnya. Underwriter saham ini yaitu Mandiri Sekuritas atau CC dan CIMB Niaga Sekuritas atau C3.
Di sini ada informasi tambahan 5 saham IPO terakhir di bawah underwriter CC nih teman-teman. Rata-rata nih positif nih ya harganya saat hari listing. Kemudian 5 saham IPO terakhir di bawah underwriter C3 atau CMB Niaga Sekuritas. Rata-rata positif juga saat listingnya ya. Next ya, kita masuk ke informasi pembahasan selanjutnya teman-teman. Ada tadi underwriter, kemudian di sini rencana akuisisi dan perubahan pengendalian perseroan setelah penyelesaian penawaran umum perdana saham dan pencatatan saham perseroan di BI. PT Confectionery Consumer Product Indonesia CCPI akan membeli seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham sebelumnya. Waduh, sebelum IPO, setelah IPO, setelah IPO. Waduh, ini teman-teman cukup detail ya dibahas untuk informasi-informasi saham IPO UPI ini. Next ya teman-teman, kita masuk ke informasi selanjutnya. Di sini ada pembahasan tentang kinerja keuangan YoY-nya. Pendapatan saham perusahaan UPI ini dilihat 2021, 22, 23 naik. Kemudian di tahun 2023 ke 2024-nya ada sedikit minus ya, minus 4,5% kalau soal pendapatan. Tapi kalau secara laba bersih atau keuntungan bersihnya masih positif nih teman-teman. Di 9 bulan 2023 ke 9 bulan 2024 plus 9,9%. Jadi masih cukup bagus lah ya teman-teman kalau dilihat untuk kinerja keuangannya. Next, pendapatan kotor berdasarkan segmen geografis per 9 bulan tahun 2024. Indonesia nih persentasenya paling besar ya teman-teman. Bisa diperhatikan grafiknya ya. Next. Nah, di sini soal valuasi saham UPI ini teman-teman berdasarkan laporan keuangan 9 bulan 2024-nya ya. Potensi market cap-nya 18 triliun sampai 21 triliun. P per S-nya 5,9 sampai 7,1 kali teman-teman. Kalau untuk P price earning ratio-nya 29,7 sampai 35,4 kali. Kalau untuk PBV-nya 4,6 sampai 5,0 teman-teman. Kalau dilihat dari data ini ya teman-teman, soal PBV-nya lumayan tinggi juga nih teman-teman, 4,6 sampai 5 kali nih ya. Rencana IPO-nya nih teman-teman, saham UPI, jumlah saham ditawarkan tadi 854,4 juta lembar saham atau 10% dari saham total ya. Harga penawarannya 2.100 sampai 2.500, potensi pendapatannya 1,8 T sampai 2,1 T. Jadwal sementara penawaran awalnya 6 sampai 10 Maret. Kemudian penawaran umum di 17 sampai 19 Maret 2025 nanti. Tanggal pencatatannya ada di 21 Maret 2025. Ini jadwal sementaranya teman-teman. Nanti kita lihat update dari informasi perusahaannya ya. Rencana alokasinya teman-teman, saham UPI ini ingin IPO 77%. Dana IPO-nya mungkin pembangunan pabrik baru di Nganjuk, Jawa Timur yang diperkirakan akan beroperasi paling cepat pada 2026. Modal kerja untuk ekspansi bisnis baik ke pasar internasional maupun ke pasar dalam negeri itu 23%. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana untuk pembahasan saham UPI ini? Jika teman-teman ada pendapat tentang saham IPO UPI ini, boleh spill di kolom komentar ya. Kita cross check pendapat-pendapat dari teman-teman nantinya. Jika ada pertanyaan bisa saya jawab, boleh nanti di spill di kolom komentar. Kalau ditanya pendapat saya tentang saham IPO UPI ini, sebenarnya saya ragu ya teman-teman, apakah saham ini bisa meroket tinggi untuk harga sahamnya setelah IPO. Tapi kita harus tetap berpikiran positif ya, karena produknya juga cukup bagus, produk permennya. Siapa yang nggak kenal produk permen UPI ini teman-teman? Ayo, pastinya teman-teman tahu ya, kalau di kalangan anak-anak sangat
familiar lah ya teman-teman untuk permen Yupi ini, bisa dibilang pasti kesukaan mereka ya. Cuman ya menjadi pertimbangan itu tadi teman-teman, harga PBV-nya ada di 5 ya. Lumayan tinggi sih kalau menurut saya, tapi kita tidak tahu, semuanya kembali pada para investor. Kalau para investor permintaan untuk saham IPO ini tinggi, maka harga sahamnya pasti akan naik nih teman-teman. Apalagi melihat performa perusahaannya juga setelah kita baca tadi rata-rata cukup bagus ya. Silakan berpendapat di kolom komentar teman-teman, mohon berkomentar dengan positif ya. Setiap saham itu pastinya memiliki strategi bisnis masing-masing. Jika saham ini aja IPO-nya 10%, berarti para pemegang saham lainnya masih besar untuk hold 90%-nya, berarti cukup yakin ya teman-teman, nggak banyak melepas persentase sahamnya. Jadi kita lihat aja nanti ya teman-teman setelah saham ini IPO bagaimana performa harga sahamnya, apakah akan meroket naik atau tetap tidak jauh dari harga IPO-nya, nanti kita lihat ya. Sekian dari saya pembahasan tentang saham IPO Yupi ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Sekian dari saya, salam, terima kasih.